Di tengah pesta lamaran adik ipar saya, mertua menyuruh saya mencuci tumpukan piring kotor di dapur belakang. Tepat ketika tangan saya basah oleh busa sabun, saya mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Mereka menyebut saya perempuan kampung yang tidak tahu diri. Suami saya ikut tertawa paling keras. Saya tersenyum. Saya tinggalkan piring kotor itu di wastafel. 1 jam kemudian, saya pastikan seluruh keluarga itu kehilangan rumah yang sedang mereka banggakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, sempatkan dulu menulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya saya makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 33 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanya seorang perempuan kampung dari Wonosobo yang beruntung dinikahi anak mereka. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa. Mereka mengira saya bodoh. Mereka mengira saya hidup menumpang di rumah mewah ini karena belas kasihan. Mereka salah besar. Tapi biarkan saya ceritakan dari awal. Biarkan kalian melihat sendiri seberapa dalam saya menahan diri selama 5 tahun ini. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reza Mahendra. Pria itu tampan, pandai bicara, dan saat itu sedang merintis usaha properti kecil yang nyaris bangkrut. Saya mencintainya. Saya benar-benar mencintainya. Maka ketika dia berkata bahwa keluarganya butuh waktu untuk menerima saya menurut. Ketika dia memohon agar saya berpura-pura sebagai perempuan biasa, supaya ibunya tidak merasa terancam, saya menurut lagi. Saya menyimpan rapat siapa diri saya yang sebenarnya. Saya tidak pernah memberitahu mereka bahwa saya seorang notaris. Saya tidak pernah memberitahu bahwa saya memimpin sebuah kantor notaris dan firma properti bernama Kusuma Nara. Firma itu termasuk yang paling dipercaya mengurus akta dan sertifikat tanah di kawasan elit Jakarta Selatan. Saya tidak pernah memberitahu bahwa rumah mewah yang mereka tempati, yang mereka banggakan kepada seluruh kerabat, sebenarnya dibeli dengan uang saya melalui sebuah perusahaan atas nama saya sendiri. Saya membiarkan mereka percaya bahwa Reza yang membeli semuanya. Saya melakukan itu karena cinta. Saya pikir jika saya merendahkan diri cukup lama, suatu hari mereka akan melihat ketulusan saya. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mertua saya akan memeluk saya seperti anaknya sendiri. Betapa naifnya saya waktu itu. Hari Minggu pagi itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Hari ini adalah acara lamaran resmi Vania, adik ipar saya. Keluarga calon suaminya akan datang ke rumah ini. Rumah yang saya beli diam-diam 5 tahun lalu untuk meminang Vania secara adat. Sejak subuh, suasana rumah sudah sangat tegang. Mertua saya, Bu Hartati, berteriak ke sana kemari mengatur segalanya. Catering datang membawa puluhan nampan makanan. Tukang dekorasi memasang bunga di sepanjang teras. Semua harus sempurna. Semua harus terlihat mewah di mata keluarga besan baru. Dan di tengah semua kesibukan itu, hanya ada satu orang yang diperlakukan seperti pembantu. Saya. Pagi itu, sebelum tamu datang, Bu Hartati memanggil saya ke dapur dengan suara tajam. "Anindya," katanya tanpa menoleh, "kamu urus semua piring dan gelas di belakang. Jangan sampai ada satupun yang kotor saat tamu datang. Dan jangan keluar ke ruang depan. Kamu tahu sendiri, penampilanmu tidak pantas dipamerkan ke keluarga besan." Saya hanya mengangguk. "Baik, Bu," jawab saya pelan. Saya sudah terbiasa. 5 tahun ini, saya selalu menjadi yang di belakang. Saat keluarga berkumpul, saya di dapur. Saat ada tamu penting, saya disuruh masuk kamar. Saat foto keluarga diambil, saya tidak pernah diajak berdiri di tengah. Saya hanyalah bayangan di rumah saya sendiri. Vania, adik ipar saya, lewat di depan dapur sambil membawa gaun lamarannya. Dia menatap saya dari atas sampai bawah dengan pandangan jijik. "Mbak, tolong nanti jangan keluar ya," katanya. "Aku malu kalau calon mertuaku tahu kakakku punya istri kampung kayak Mbak. Nanti dikira keluarga kami nggak berkelas." Saya menelan ucapan itu. Saya hanya tersenyum tipis. "Tenang saja, Vania," jawab saya. "Aku akan di dapur." Dia tersenyum puas, lalu pergi.
Saya menatap tumpukan piring di hadapan saya. Puluhan piring, gelas, mangkuk. Semua menunggu untuk dicuci. Saya menyingsingkan lengan baju, membuka keran, dan mulai bekerja. Air dingin mengalir di tangan saya. Busa sabun menutupi jari-jari saya. Saya bekerja dalam diam. Sementara dari ruang depan, terdengar suara tawa, gelas beradu, dan musik gambus yang diputar untuk menyambut tamu. Saya tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi pagi terakhir saya menjadi perempuan yang menahan diri. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya bisa bertahan selama itu? Kenapa seorang notaris yang punya kantor sendiri, yang punya uang sendiri, rela menjadi pembantu di rumah suaminya? Jawabannya sederhana dan mungkin terlalu naif. Saya ingin diterima. Saya ingin punya keluarga. Saya tumbuh sebagai anak yatim piatu. Kedua orang tua saya meninggal dalam kecelakaan saat saya berusia 17 tahun. Sejak itu, saya berjuang sendirian. Saya kuliah dengan beasiswa. Saya bekerja paruh waktu di kantor notaris sambil belajar. Saya merangkak dari bawah. Sampai akhirnya, saya bisa membuka firma saya sendiri. Tapi di tengah semua kesuksesan itu, ada satu lubang yang tidak pernah terisi. Saya tidak punya siapa-siapa untuk pulang. Maka ketika Reza datang dengan senyum hangatnya, ketika dia berkata bahwa dia ingin membangun keluarga bersama saya percaya. Saya pikir inilah keluarga yang saya idamkan. Saya rela melepaskan apapun demi itu, termasuk harga diri saya. Tahun pertama pernikahan kami sebenarnya tidak terlalu buruk. Reza masih memperlakukan saya dengan baik. Meski ibunya sudah mulai dingin sejak awal. Bu Hartati tidak pernah suka pada saya. Di matanya, saya tidak punya garis keturunan yang pantas. Saya tidak punya gelar bangsawan. Tidak punya ayah pejabat. Tidak punya warisan. Saya hanya perempuan biasa dari desa. Tapi semuanya berubah ketika usaha Reza mulai goyah. Saat itu, properti yang dia kembangkan gagal terjual. Utangnya menumpuk. Bank menolak memberinya pinjaman tambahan. Dia pulang setiap malam dengan wajah kusut. Kadang mabuk. Kadang menangis di pojok kamar. Dan saya, sebagai istrinya, tidak tega melihatnya hancur. Maka diam-diam, melalui firma saya menyuntikkan modal ke perusahaannya. Saya membuat skema yang rapi. Saya menyamarkan dana itu sebagai pinjaman dari investor anonim. Saya bahkan menggunakan perusahaan cangkang agar tidak ada yang bisa melacak bahwa uang itu berasal dari saya. Reza tidak pernah tahu. Sampai hari ini, dia mengira dirinya bangkit karena kerja kerasnya sendiri. Saya melakukan itu karena saya mencintainya. Saya tidak ingin dia merasa rendah karena diselamatkan oleh istrinya. Saya membiarkan dia merasa menjadi pahlawan, sementara saya menjadi bayangan di belakangnya. Dan inilah balasan yang saya terima. Setelah usahanya bangkit, Reza berubah. Atau mungkin dia tidak berubah. Mungkin dia memang selalu seperti itu, dan saya yang terlalu buta untuk melihatnya. Dia mulai mendengarkan ibunya lebih dari mendengarkan saya. Bu Hartati terus berbisik di telinganya, menyatakan bahwa saya tidak pantas, bahwa dia bisa mendapatkan istri yang lebih baik sekarang setelah dia sukses. Lalu mereka pindah ke rumah ini, rumah yang saya beli diam-diam, yang saya hadiahkan secara tersembunyi, agar Reza merasa dia yang membelinya. Begitu pindah ke rumah mewah ini, sikap mereka semakin menjadi-jadi. Saya masih ingat hari pertama Bu Hartati menginjakan kaki di rumah ini. Dia berkeliling, menyentuh setiap perabot, lalu berkata kepada saya dengan nada merendahkan, "Anindya, rumah ini terlalu bagus untuk perempuan sepertimu. Kamu harus tahu diri. Jangan sampai kamu merusak apapun di sini. Lebih baik kamu urus dapur dan kebersihan saja." Saya hanya tersenyum waktu itu. Padahal di dalam hati, saya tahu setiap ubin marmer yang dia injak, setiap lampu kristal yang dia kagumi, semua dibeli dengan uang saya. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin kasar. Saya dibangunkan subuh untuk menyiapkan sarapan. Saya disuruh mencuci, menyetrika, mengepel. Semua sendirian. Meski ada uang untuk menyewa pembantu. "Buat apa bayar pembantu kalau ada kamu?" kata Fania suatu hari
sambil melempar tumpukan baju kotornya ke kaki saya. Saya menelan semuanya. Setiap kali saya pulang dari kantor, saya melepas blazer saya, menyembunyikannya di tas, lalu mengenakan baju lusuh sebelum masuk rumah. Di kantor, saya adalah Bu Anindya, notaris yang disegani. Di rumah, saya adalah Anindya si pembantu. Dua kehidupan yang saya jalani setiap hari demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap saya bagian dari mereka. Ada satu malam yang tidak pernah saya lupakan. Malam itu saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil. Kepala saya berdenyut. Tapi Bu Hartati tetap menyuruh saya memasak untuk arisannya. Saya memohon agar diizinkan istirahat. Tahu apa jawabannya? Dia berkata, sakit sedikit saja sudah mengeluh. Dasar perempuan manja. Dulu waktu saya muda, melahirkan pun saya tetap masak. Malam itu, saya memasak dengan tangan gemetar, lalu pingsan di dapur. Saat saya siuman, tidak ada satupun yang menengok saya. Reza sedang asik menonton televisi bersama ibunya. Saya bangkit sendiri, membersihkan diri sendiri, dan tidur sendiri. Saat itu, sebenarnya, saya sudah hampir menyerah. Saya hampir memutuskan untuk mengungkap siapa diri saya dan meninggalkan mereka. Tapi saya menahan diri sekali lagi. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin mereka hanya butuh waktu. Mungkin suatu hari mereka akan berubah. Saya benar-benar perempuan yang bodoh waktu itu. Dan hari Minggu ini, di tengah pesta lamaran Fania, kebodohan saya akhirnya berakhir. Ada beberapa kejadian dalam 5 tahun itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Kejadian-kejadian yang, jika saya bukan perempuan yang terlalu sabar, seharusnya sudah cukup untuk membuat saya pergi sejak lama. Kejadian pertama terjadi di tahun kedua pernikahan kami. Saat itu Bu Hartati kehilangan sepasang anting emasnya. Anting yang katanya warisan dari neneknya. Seisi rumah heboh mencarinya. Dan tanpa bukti apapun, Bu Hartati langsung menuding saya. Pasti kamu yang ambil, katanya di depan seluruh keluarga yang sedang berkumpul. Perempuan miskin seperti kamu memang suka tergiur barang mahal. Mengaku saja, kamu jual kemana antingnya? Saya berdiri membeku. Saya bersumpah, saya tidak menyentuh anting itu. Tapi tidak ada yang percaya. Reza, suami saya, bahkan tidak membela saya. Dia hanya berkata, Anindya, kalau memang kamu ambil, kembalikan saja. Jangan bikin malu. Saya menangis malam itu. Bukan karena dituduh mencuri, tapi karena suami saya, orang yang seharusnya paling mengenal saya, dengan mudahnya percaya bahwa saya pencuri. 3 hari kemudian, pembantu menemukan anting itu terselip di balik bantal sofa. Bu Hartati sendiri yang lupa menaruhnya di sana. Tahu apa yang dia katakan saat anting itu ditemukan? Tidak ada permintaan maaf. Dia hanya berkata, untung ketemu. Kalau tidak, sudah saya laporkan polisi. Tidak ada satupun yang meminta maaf kepada saya. Seakan menuduh saya pencuri adalah hal yang wajar. Kejadian kedua lebih menyakitkan. Itu terjadi saat ulang tahun Bu Hartati yang ke-60. Saya dengan susah payah membuatkan kue ulang tahun untuknya. Saya bangun jam 3 pagi, memanggang kue itu dengan tangan saya sendiri, menghiasnya dengan hati-hati. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menyayanginya, meski dia tidak pernah menyayangi saya. Saat saya membawa kue itu ke hadapannya, dengan disaksikan banyak tamu, Bu Hartati menatap kue itu, lalu menatap saya. Lalu dia mendorong kue itu hingga jatuh ke lantai. Berantakan, saya tidak butuh kue buatan tangan kasar seperti tanganmu, katanya. Saya mau kue dari toko terkenal, bukan kue kampung. Bersihkan itu sekarang. Saya berlutut, membersihkan pecahan kue di lantai. Di depan puluhan tamu yang menatap dengan iba sekaligus geli. Air mata saya jatuh bercampur dengan krim kue di lantai. Tapi saya tetap diam. Saya tetap bertahan. Kejadian ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Vanya, adik ipar saya, suatu kali meminjam mobil saya. Mobil yang saya beli dengan uang saya sendiri, lalu menabrak pagar tetangga. Kerusakannya cukup parah. Dan saat tetangga datang menagih ganti rugi, Vanya dengan entengnya berkata, itu mobil kakak ipar saya. Dia yang harus bertanggung jawab. Dia kan yang punya, saya akhirnya yang membayar semua kerusakan itu. Mobil saya. Kesalahan Vanya.
Tapi saya yang menanggung, dan tidak ada satupun ucapan terima kasih. Yang ada hanya Fania yang berkata, "Untung ada Mbak Anindya. Lumayan, ada yang bisa disuruh bayar. Lumayan, ada yang bisa disuruh." Itulah posisi saya di keluarga ini. Bukan istri, bukan menantu, bukan kakak ipar. Hanya seseorang yang lumayan, ada untuk disuruh dan dimanfaatkan. Saya menyimpan semua luka itu rapat-rapat. Saya kubur dalam-dalam, sambil terus berharap pada keajaiban yang tidak pernah datang. Saya pikir cinta saya akan meluluhkan mereka. Saya pikir pengorbanan saya akan membuka mata mereka. Tapi kebaikan yang diberikan kepada orang yang salah hanya akan dianggap kelemahan. Dan kelemahan di mata orang-orang seperti mereka adalah undangan untuk menginjak lebih dalam. 5 tahun. 5 tahun saya membiarkan diri saya diinjak sambil memegang kunci yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan palsu mereka kapan saja. Saya hanya menunggu satu momen di mana mereka menunjukkan wajah asli mereka secara terang-terangan di depan banyak saksi. Dan hari Minggu ini, di pesta lamaran Fania, momen itu akhirnya tiba. Pagi itu, sebelum tamu datang. Sebenarnya sudah banyak kejadian yang menjadi tanda bahwa hari ini akan berbeda. Sejak subuh, Bu Hartati sudah menetapkan banyak aturan. Salah satunya, dia menyita ponsel saya. "Hari ini, kamu tidak boleh main ponsel," katanya. "Saya tidak mau kamu sibuk sendiri sementara ada banyak pekerjaan. Berikan ponselmu. Nanti saya kembalikan setelah acara selesai." Saya menyerahkan ponsel utama saya tanpa banyak bicara. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa saya masih menyimpan satu ponsel lagi di laci kamar. Ponsel yang tidak pernah saya pakai di depan mereka. Ponsel yang terhubung langsung dengan firma dan tim hukum saya. Dia mengira telah memutus saya dari dunia luar. Padahal, dia baru saja mempermudah rencana saya. Yang pertama terjadi di dapur saat saya sedang menata gelas. Bu Hartati datang membawa setumpuk taplak meja. "Anindya, semua taplak ini harus disetrika sekarang. 15 helai. Saya mau semuanya licin sempurna sebelum tamu datang jam 11. Saya melirik jam. Saat itu, pukul 9. 15 taplak besar dalam 2 jam. Sambil mengurus piring dan gelas. Itu mustahil. Tapi saya tidak membantah. Saya hanya berkata, "Baik, Bu." Lalu mulai bekerja lebih cepat. Yang kedua terjadi setengah jam kemudian. Fania masuk ke dapur, melihat saya menyetrika, lalu tertawa. "Mbak, setrikaannya jangan asal-asalan ya. Kalau ada yang kusut sedikit saja. Calon mertuaku pasti menilai keluarga kami jorok. Oh iya, dan tolong jangan pakai parfum. Bau dapur lebih cocok untukmu." Saya tidak menjawab. Saya hanya terus menyetrika. Sementara, dalam hati, satu demi satu, saya mencatat setiap penghinaan itu. Yang ketiga, terjadi di kamar mandi tamu. Fania memanggil saya dengan nada memerintah. "Mbak, kamar mandi tamu masih bau. Cepat sikat sampai bersih. Calon mertuaku paling tidak suka kamar mandi kotor. Jangan sampai dia masuk dan menemukan satu noda pun." Saya menyikat lantai dan kloset kamar mandi itu dengan tangan saya sendiri. Sementara dari luar, terdengar suara Fania tertawa bersama teman-temannya. Saat saya keluar dengan tangan masih basah, Fania melihat saya, lalu berkata kepada temannya dengan suara yang sengaja dikeraskan, "Itu kakak iparku. Untung ada dia. Jadi aku tidak perlu repot. Lumayan. Ada babu gratis di rumah." Babu gratis. Kata itu menggema di telinga saya. Tapi saya hanya tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Yang ketiga adalah soal makanan. Menjelang siang, perut saya benar-benar lapar. Saya belum makan apapun sejak subuh. Saya melihat ada sepiring nasi sisa di meja dapur. Saya hendak memakannya. Tapi Bu Hartati masuk, langsung menyambar piring itu dari tangan saya. Itu untuk anjing peliharaan tetangga yang dititipkan. "Kamu mau makan makanan anjing? Tunggu sampai tamu selesai. Baru kamu boleh makan sisa-sisanya." Makanan anjing. Dia menyamakan saya dengan anjing. Dan saya, sekali lagi, hanya menelan ludah dan kembali bekerja. Belum selesai rasa perih itu. Datang penghinaan berikutnya. Saat saya hendak keluar dapur untuk mengambil air,
Bu Hartati mencegat saya. "Tunggu," katanya. "Buka kantong celemekmu, saya mau lihat." Saya terdiam. "Untuk apa, Bu?" tanya saya. "Banyak barang berharga di rumah ini hari ini. Perhiasan tamu, amplop, dan barang-barang mahal lainnya. Saya tidak mau ada yang hilang. Apalagi orang sepertimu," katanya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Orang seperti saya, maksudnya orang yang dianggap pencuri hanya karena dianggap miskin. Saya membuka kantong celemek saya. Kosong. Tentu saja kosong. Tapi penghinaan itu tetap menusuk. Dituduh mencuri di rumah yang setiap batanya saya beli sendiri. Bu Hartati menggeledah kantong saya. Tidak menemukan apa-apa. Lalu pergi tanpa sepatah kata maaf. Seakan menggeledah menantunya sendiri seperti maling adalah hal yang biasa. Saat tamu mulai berdatangan, saya disuruh bersembunyi di dapur. Tapi pekerjaan tidak berhenti. Setiap beberapa menit, ada saja yang masuk membawa perintah baru. Antar air ke meja, bersihkan tumpahan di lantai, cuci gelas kotor. Saya berlari ke sana kemari seperti pelayan restoran di jam sibuk. Di tengah semua itu, ada satu momen kecil yang membuat dada saya sesak. Seorang anak kecil, keponakan dari pihak besan, masuk ke dapur mencari air. Dia melihat saya, lalu bertanya polos, "Tante ini pembantu di sini ya? Kok kerjanya banyak banget?" Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya tersenyum dan memberinya segelas air. Tapi di belakang anak itu, Vania muncul. Dan dengan suara keras dia berkata, "Iya, dia pembantu. Jangan dekat-dekat. Nanti bajumu kotor." Pembantu. Di rumah saya sendiri, di hadapan seorang anak kecil. Saat itulah saya membawa nampan buah ke ruang tamu. Saat itulah saya berdiri di balik pilar marmer. Dan saat itulah saya mendengar semua percakapan yang akhirnya mematahkan kesabaran saya sepenuhnya. Tapi bukan hanya soal hinaan tadi. Ada satu hal lagi yang saya dengar, yang membuat saya semakin yakin bahwa keluarga ini harus belajar pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat para tamu sibuk mengobrol, salah seorang petugas catering mendekati Bu Hartati dengan wajah cemas. Dia berbisik, tapi cukup keras, hingga saya bisa mendengar dari balik pilar. "Bu, maaf. Soal pembayaran catering. Sudah 2 minggu belum dilunasi. Bos saya minta hari ini harus dibayar." Bu Hartati tampak panik sesaat, lalu menjawab dengan suara rendah yang dipaksakan tenang. Nanti. Anak saya yang bayar. Jangan bikin malu di depan tamu. Nanti sore pasti saya transfer." Saya hampir tertawa. Mereka berpura-pura kaya di depan semua orang. Padahal untuk membayar catering pun mereka menunggak. Semua kemewahan ini hanya topeng. Dan topeng itu dibiayai oleh uang yang setiap bulan mengalir dari firma saya ke rekening Reza. Uang yang dia kira berasal dari keuntungan usahanya sendiri. Lalu datanglah percakapan tentang saya, tentang perempuan kampung yang sedang mencuci piring, tentang menantu yang tidak selevel, tentang istri yang bisa diceraikan kapan saja kalau ada yang lebih sempurna. Dan saat Reza mengucapkan kalimat terakhir itu sambil tertawa, sambil mengunyah kue di rumah yang saya beli, sesuatu di dalam diri saya benar-benar padam. Bukan amarah yang meledak, justru sebaliknya, sebuah ketenangan yang dingin. Ketenangan seseorang yang akhirnya tahu persis apa yang harus dilakukan dan punya semua kekuatan untuk melakukannya. Tamu dari keluarga calon suami Vania mulai berdatangan menjelang siang. Saya mendengar suara mertua saya menyambut mereka dengan nada yang dibuat-buat anggun. Mari. Silakan masuk. Rumah kami memang sederhana, tapi semoga nyaman. Sederhana. Saya hampir tertawa mendengarnya. Rumah 2 lantai dengan 5 kamar tidur. Kolam kecil di belakang dan lantai marmer impor. Rumah yang sebenarnya milik saya. Dia menyebutnya sederhana dengan nada merendah yang penuh kesombongan. Saya terus mencuci piring. Tumpukan itu seakan tak ada habisnya. Setiap kali saya selesai dengan satu rak, pembantu paruh waktu yang disewa, catering datang membawa rak baru yang kotor. Punggung saya mulai terasa nyeri. Keringat menetes di pelipis saya. Lalu, pintu dapur terbuka. Vania masuk dengan langkah cepat. "Mbak, makanan penutupnya kurang. Cepat siapkan buah-buahan di nampan besar itu. Lalu antar ke meja prasmanan. Tapi ingat, taruh saja di pinggir meja.
Jangan sampai tamu lihat mukamu, katanya ketus. Saya mengeringkan tangan. Menyiapkan nampan berisi potongan melon, semangka, dan anggur. Nampan itu berat. Saya mengangkatnya dengan kedua tangan, lalu berjalan menyusuri lorong yang menghubungkan dapur dengan ruang tamu utama. Perut saya berbunyi. Sejak subuh, saya belum makan apapun. Saya menatap potongan buah segar di nampan itu. Tapi saya tahu, jika saya berani memakannya, Bu Hartati akan mengamuk. Makanan tamu tidak boleh disentuh pembantu. Begitu aturannya. Dan di rumah ini, saya adalah pembantu. Saya meletakkan nampan di pinggir meja prasmanan, persis seperti yang diperintahkan. Lalu saya bergegas mundur ke balik dinding pembatas, di belakang sebuah pilar marmer besar. Dari sana, saya bisa melihat dan mendengar segalanya tanpa terlihat. Ruang tamu penuh dengan kerabat. Bu Hartati duduk di kursi utama, dikelilingi para bibi dan tante. Fania duduk di sampingnya, anggun dalam gaun barunya. Dan di seberang mereka, keluarga calon suami Fania duduk rapi, mengamati rumah dengan kagum. Rumah ibu luar biasa sekali, kata seorang wanita dari pihak besan. Perabotnya semua import, pasti mahal sekali. Bu Hartati tertawa kecil, mengibaskan tangan dengan gaya merendah yang dibuat-buat. Biasa saja. Anak laki-laki saya, Reza, yang membelikan rumah ini untuk saya. Dia bilang tidak akan tenang bekerja kalau ibunya tidak hidup nyaman. Dia direktur perusahaan properti. Penghasilannya ratusan juta sebulan. Saya menggenggam erat sisi pilar marmer itu. Direktur, penghasilan ratusan juta. Setiap kata itu adalah kebohongan. Usaha Reza nyaris bangkrut 5 tahun lalu. Yang menyelamatkannya adalah suntikan modal dari firma saya, yang selama ini saya samarkan sebagai pinjaman bank. Beruntung sekali, ibu punya anak sehebat itu, timpal wanita lain. Lalu, di mana istri Reza? Saya dengar dia menikah, tapi kok tidak kelihatan? Pertanyaan itu membuat jantung saya berdegup. Saya menahan napas, menunggu jawaban dari keluarga yang selama 5 tahun ini saya layani dengan sepenuh hati. Bu Hartati memutar bola matanya. Suaranya ditinggikan dengan sengaja. Dibuat lantang agar terdengar sampai ke sudut ruangan. Oh, perempuan itu. Dia ada di belakang, sedang mencuci piring. Mencuci piring? Kenapa tidak suruh pembantu saja? Ibu kan orang kaya sekarang. Tanya wanita itu lagi, tampak heran. Fania menyela dengan tawa sumbang. Untuk elawar uang menyewa pembantu. Kalau sudah ada tenaga cuma-cuma di rumah, sudah sepantasnya dia di belakang. Perempuan kampung seperti dia tidak selevel dengan kita yang duduk di ruang tamu. Dia tidak tahu cara bicara dengan orang berkelas. Nanti malah bikin malu keluarga. Darah saya terasa dingin mendengarnya. Hinaan itu diucapkan terang-terangan di depan puluhan pasang telinga, dan tidak ada satupun yang membela saya. Beberapa kerabat justru mengangguk setuju, tersenyum sinis. Memang benar, lanjut Bu Hartati dengan nada makin tinggi. Keluarga kita sekarang sudah kelas atas, sementara perempuan itu cuma lulusan biasa, yatim piatu. Tidak punya warisan sepeser pun. Untung anak saya berbaik hati memungutnya. Kalau bukan karena Reza, dia pasti sudah jadi gelandangan di pinggir jalan. Kata-kata itu meluncur seperti pedang yang menusuk ulu hati saya. Yatim piatu. Itu benar. Kedua orang tua saya memang sudah tiada, tapi mereka mewariskan satu hal kepada saya sebelum pergi. Otak dan harga diri. Dua hal yang justru tidak dimiliki keluarga ini. 5 tahun ini, saya menelan semua. Saat masakan saya dibilang kurang asin. Saat lantai yang saya pel dibilang kurang mengkilap. Saat baju yang saya setrika dibilang kurang rapi. Saya kira mertua saya hanya keras karena karakternya. Hari ini saya sadar di matanya. Saya tidak pernah dianggap manusia, tapi rasa sakit itu belum seberapa. Dari arah teras, Reza melangkah masuk. Dia baru selesai merokok bersama paman-pamannya. Dia menyelinap ke tengah kerumunan, lalu mencomot kue kering dari piring saji. Wah, seru bener obrolannya. Sedang membahas apa? Tanyanya sambil terkekeh. Ini, bibi-bibimu menanyakan istrimu, sahut Fania mengejek. Ibu bilang dia lagi asik cuci piring di belakang. Reza tertawa. Dia benar-benar tertawa.
Tidak ada secuil pun rasa bersalah di wajahnya. Biarkan saja dia di sana, ucapnya santai sambil mengunyah kue. Dia memang lebih cocok di dapur. Otaknya tidak akan nyambung kalau diajak bicara soal bisnis. Yang dia pahami hanya urusan dapur dan belanja sayur. Biar saja dia mengerti tempatnya di sini. Jari-jari saya mengerat pada tepi nampan, sementara seluruh tubuh saya terasa kebas. Pria yang tadi malam tidur di samping saya. Pria yang mengecup dahi saya tiap pagi sebelum ke kantor. Pria yang seluruh kejayaannya tumbuh di atas uang yang diam-diam saya alirkan. Kini, di hadapan banyak orang, dia meremukkan martabat saya tanpa ragu. Lalu kenapa tidak kau ceraikan saja, Reza? Kata seorang bibi. Cari istri yang lebih sepadan. Anak teman arisan ibu ada yang manajer bank. Jauh lebih cocok untuk pria sukses sepertimu. Reza tersenyum. Pelan-pelan saja untuk sekarang. Lumayan ada yang mengurus rumah gratis tanpa perlu digaji. Urusan mencari istri yang sederajat. Gampang itu nanti setelah saya menemukan sosok yang benar-benar pas. Kalimat itu menjadi batas terakhir kesabaran saya. Jembatan yang selama 5 tahun saya bangun dengan batu bata kesabaran dan semen pengorbanan. Seketika runtuh berkeping-keping. Segala kepedihan, kekecewaan, dan keputusasaan yang sejak tadi menyesaki rongga dada saya seketika menguap begitu saja. Air mata yang sempat menggenang langsung mengering. Sebagai gantinya, sebuah perasaan dingin mulai menyelimuti seluruh tubuh saya. Dingin yang mematikan. Dingin yang hanya dimiliki seseorang ketika dia memutuskan bahwa belas kasihan telah berakhir. Perempuan naif yang selama 5 tahun rela dijadikan alas kaki keluarga ini lenyap pada detik itu pula. Sosok yang kini bersembunyi di balik tiang marmer bukan lagi seorang menantu melarat yang hidup menumpang. Sosok ini adalah pemegang hak penuh atas tiap meter persegi bangunan ini. Penguasa diam yang kapan saja bisa mencabut seluruh kemewahan palsu keluarga ini. Saya tidak jadi maju ke ruang tamu. Saya membalikkan badan, membawa langkah saya kembali ke lorong. Setiap langkah yang menjauh terasa sangat ringan dan mantap. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saat para tamu semakin ramai, percakapan di ruang tamu pun semakin panjang. Saya yang masih bersembunyi di balik tiang marmer, mau tak mau mendengar setiap kalimat yang terlontar. Dan setiap kalimat itu semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil adalah benar. Seorang bibi dari pihak Bu Hartati, wanita bertubuh gemuk dengan banyak gelang emas di tangannya, menyahut sambil menyipasi diri. Sebenarnya, kata bibi itu, untung Reza tidak punya anak dari perempuan kampung itu. Bayangkan kalau sampai punya cucu. Pasti wajahnya kampungan semua. Malu kita. Beberapa orang tertawa mendengarnya. Tertawa. Seakan membicarakan keturunan saya yang belum ada adalah lelucon yang lucu. Bu Hartati ikut menimpali. Makanya, saya tidak pernah mengizinkan mereka punya anak dulu. Saya bilang ke Reza, tunggu sampai dia menemukan istri yang lebih pantas. Untuk apa buru-buru punya anak dengan perempuan yang tidak jelas asal-usulnya? Mendengar itu, ada sesuatu yang menusuk di dalam dada saya. Selama ini, saya memang belum punya anak. Dan saya selalu mengira itu karena takdir. Saya tidak pernah tahu bahwa di belakang saya, mereka sengaja mengatur agar saya tidak punya keturunan. Seakan rahim saya pun tidak cukup pantas untuk melahirkan penerus keluarga mereka. Saya menutup mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam, lalu membuka mata kembali. Kini dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Percakapan terus berlanjut. Vania, dengan nada bangga, mulai bercerita tentang rencana pernikahannya. Pokoknya pesta pernikahanku harus lebih mewah dari ini, katanya. Calon suamiku kan dari keluarga terpandang. Untung aku tidak seperti Mbak Anindya, yang menikah cuma modal cinta. Aku menikah dengan orang yang sederajat. Seorang tante bertanya, memang, calon suamimu kerja apa? Vania, dia pengusaha. Jawab Vania dengan dagu terangkat. Keluarganya punya banyak properti. Nah, kalau soal properti, mungkin nanti firma kakak iparku yang baru bisa bantu urus. Maksudku, kakakku Reza. Dia kan direktur. Saya nyaris tertawa keras mendengarnya. Firma properti. Mereka bahkan tidak tahu
bahwa firma properti paling terpercaya di kota ini adalah milik perempuan yang sedang mereka hina di dapur. Lalu, obrolan beralih ke soal rumah ini lagi. Calon besan Fania bertanya, rumah sebesar ini pasti perawatannya mahal ya? Bu, listriknya saja pasti puluhan juta. Bu Hartati tersenyum sombong. Ah, itu sih kecil. Anak saya kan berpenghasilan besar. Lagi pula, ada yang mengurus semua itu di rumah. Gratis. Sambil dia melirik ke arah dapur, ke arah saya. Dengan senyum mengejek. Gratis. Sekali lagi kata itu. Mereka menyebut saya tenaga gratis. Seakan saya adalah mesin tanpa perasaan yang bisa mereka pakai sesuka hati. Saya sudah cukup mendengar. Setiap kata yang mereka ucapkan hari ini telah menjadi paku terakhir di peti mati kesabaran saya. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Tidak ada lagi cinta yang perlu saya selamatkan. Yang tersisa hanyalah satu hal. Keadilan. Saya melangkah mundur dari balik tiang marmer, perlahan. Agar tidak ada yang menyadari kepergian saya. Setiap langkah membawa saya semakin jauh dari ruang penuh tawa palsu itu. Dan setiap langkah pula membuat hati saya semakin mantap. Di lorong menuju tangga, saya berpapasan dengan Mbak Asih. Satu-satunya pembantu rumah ini yang selalu baik kepada saya. Dia menatap saya dengan cemas. Mbak Anindya, Mbak tidak apa-apa. Wajah Mbak pucat sekali. Saya tersenyum kepadanya. Senyum pertama yang tulus hari itu. Saya tidak apa-apa, Mbak Asih, jawab saya. Justru hari ini saya merasa lebih baik dari biasanya. Oh iya, sebaiknya nanti sore Mbak ambil cuti. Percayalah, Mbak tidak akan mau berada di rumah ini sore ini. Mbak Asih menatap saya bingung, tapi dia mengangguk. Saya menepuk bahunya pelan, lalu naik ke kamar. Karena sebentar lagi, rumah ini akan menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Sebelum saya turun ke ruang tamu, saya berdiri sejenak di depan jendela kamar. Dari sana saya bisa melihat halaman depan, tempat mobil-mobil mewah para tamu terparkir. Saya menarik napas panjang. 5 menit. Saya memberi waktu 5 menit kepada Pak Dirga untuk tiba. Selama 5 menit itu, saya membuka laptop saya, masuk ke sistem keuangan firma, dan satu persatu, saya hentikan setiap aliran dana yang selama ini menopang hidup mewah keluarga ini. Yang pertama, saya bekukan rekening operasional perusahaan Reza. Saldo di sana, 2,3 miliar. Seluruhnya adalah dana talangan dari firma saya. Saya tarik kembali dalam hitungan detik. Perusahaan Reza yang tadinya tampak kokoh, kini tidak punya apa-apa. Yang kedua, saya batalkan semua kartu kredit tambahan. Kartu yang dipakai Bu Hartati untuk berbelanja di butik mahal. Kartu yang dipakai Fania untuk membeli tas dan sepatu impor. Semua kartu itu. Tagihannya selama ini dibayar otomatis dari rekening yang saya kontrol. Saya putus semuanya. Yang ketiga, saya hentikan transfer bulanan yang selama ini saya kirim ke rekening pribadi Reza, yang dia bagi-bagikan kepada ibu dan adiknya. 50 juta setiap bulan. Uang yang membuat mereka bisa hidup seperti raja, tanpa benar-benar bekerja keras. Mulai detik ini, tidak ada lagi. Setelah semuanya selesai, saya menutup laptop. Saya merasa ringan. Sangat ringan. Seolah beban 5 tahun baru saja terangkat dari pundak saya. Lalu saya turun. Ketika saya muncul di ruang tamu dengan blazer rapi dan rambut tersanggul. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Mereka tidak mengenali saya. Beberapa detik berlalu sebelum Bu Hartati menyadari bahwa perempuan berpakaian profesional ini adalah menantu yang tadi dia suruh mencuci piring. Dan setelah Pak Dirga datang, setelah sertifikat asli itu dibuka di hadapan semua orang, ruangan itu berubah menjadi kekacauan. Bu Hartati adalah yang paling histeris. Dia jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Ini pasti palsu. Anak saya yang beli rumah ini. Reza, katakan sesuatu. Katakan kalau ini rumahmu. Tapi Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dia berdiri mematung, menatap sertifikat itu. Lalu menatap saya. Dengan wajah seseorang yang baru saja menyadari betapa besar kesalahannya. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya mulai bicara. Dengan suara tenang
yang selama ini tidak pernah mereka dengar. Selama 5 tahun, kata saya. Kalian mengira saya hidup menumpang di rumah ini. Kalian salah. Sejak hari pertama rumah ini. Mobil yang kalian pakai, bahkan uang yang kalian hambur-hamburkan, semuanya berasal dari saya. Saya menoleh kepada Reza. Usahamu yang kau banggakan itu. Reza, kau pikir kau bangkit karena kerja kerasmu? Investor anonim yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu. Itu saya. Setiap bulan, 50 juta yang masuk ke rekeningmu. Itu dari saya. Perusahaanmu hidup karena infus dana dari firma saya. Dan tadi pagi, saya cabut semua infus itu. Sekarang, perusahaanmu sudah mati. Wajah Reza memucat. Tidak mungkin, gumamnya. Tidak mungkin kamu. Saya notaris. Reza, kata saya. Pemilik firma, Kusumanara. Firma yang mengurus akta properti separuh pengusaha besar di kota ini. Sementara kau dan ibumu dan adikmu sibuk menyuruh saya mencuci piring. Saya adalah orang yang menandatangani dokumen-dokumen miliaran rupiah setiap hari. Fania menggeleng-geleng. Air matanya mulai jatuh. Tidak. Tidak mungkin. Mbak cuma perempuan kampung. Mbak bohong. Saya menghampirinya. Perempuan kampung ini, kata saya pelan, adalah orang yang membayar ganti rugi saat kau menabrak pagar tetangga. Perempuan kampung ini yang membeli rumah tempat kau merayakan lamaran hari ini. Dan perempuan kampung ini, Vania, yang setiap bulan membiayai gaya hidupmu yang kau pamerkan di media sosial. Vania terduduk. Gaun lamarannya kusut. Riasannya luntur oleh air mata. Saat itulah keluarga calon suami Vania, yang sejak tadi menyaksikan semuanya dengan ngeri, mulai berdiri. Calon mertua Vania, seorang wanita berwibawa, menatap Bu Hartati dengan dingin. Bu Hartati, katanya, kami datang ke sini dengan niat baik untuk meminang Vania. Tapi yang kami lihat hari ini adalah sebuah keluarga yang penuh kebohongan dan kesombongan. Keluarga yang tega memperlakukan menantunya sendiri seperti budak. Maaf, kami tidak bisa membiarkan anak kami masuk ke keluarga seperti ini. Lamaran ini kami batalkan. Tidak. Jerit Panye. Merangkak mengejar mereka. Jangan, saya mohon. Ini semua salah paham, tapi keluarga itu sudah keluar dari pintu, meninggalkan Vania yang menjerit di lantai. Impian pernikahannya hancur dalam sekejap. Di atas reruntuhan kesombongan keluarganya sendiri, Reza, dengan tangan gemetar, mencoba mendekati saya. Anindya, dengarkan aku. Aku khilaf, aku salah, aku akan berubah. Kita keluarga, kan? Kita bisa perbaiki ini bersama. Aku mencintaimu, sungguh. Saya menatapnya. Untuk sesaat, ada bagian kecil dalam hati saya yang teringat pada pria yang dulu saya cintai. Tapi bagian itu sudah mati, dibunuh oleh tawanya tadi. Saat dia berkata bahwa otak saya hanya cukup untuk harga cabai dan bawang. Cinta, kata saya. Kau bicara soal cinta. Reza, di mana cintamu saat ibumu menuduhku mencuri? Di mana cintamu saat aku pingsan di dapur dan tidak ada yang menengok? Di mana cintamu 1 jam lalu saat kau bilang, aku bisa kau buang kapan saja? Cintamu hanya ada saat kau butuh uangku. Dan uang itu mulai hari ini sudah tidak ada lagi. Surat gugatan cerai akan sampai padamu minggu depan. Lanjut saya. Dan karena seluruh harta yang kau klaim sebagai milikmu, sebenarnya atas nama saya. Kau akan keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Persis seperti saat aku pertama mengenalmu. Saya berbalik kepada Pak Dirga. Silakan lanjutkan. Pakistan. Pak Dirga mengangguk kepada para petugas. Bu Hartati, Vania, dan Reza, ucapnya tegas. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengambil barang pribadi kalian dan meninggalkan properti ini. Setelah itu, kunci akan diganti. Bu Hartati menjerit histeris, mencengkeram lengan saya. Anindya, kau tidak bisa melakukan ini. Kau menantu durhaka. Karma
akan mengutukmu. Kau tidak bisa membiarkan ibu mertuamu di jalanan. Saya menatapnya tanpa emosi. Bu, kata saya. 1 jam lalu, ibu bilang saya pasti sudah jadi gelandangan kalau bukan karena anak ibu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang benar-benar tidak punya rumah. Para petugas dengan sopan namun tegas mulai mengarahkan mereka keluar. Bu Hartati meronta, berteriak tentang karma dan kutukan. Fania menangis sambil berusaha membawa serta tas-tas mahalnya yang ternyata dibeli dengan kartu kredit yang baru saja saya bekukan. Reza berjalan paling belakang, terus menoleh, menggumamkan permintaan maaf yang sudah tidak ada artinya. Pintu rumah tertutup, keheningan kembali. Pak Dirga menoleh kepada saya, tersenyum tipis, eksekusi yang sangat bersih. Bu, saya yakin setelah hari ini, mereka tak akan punya nyali untuk mendekati hidup Anda lagi. Terima kasih, Pak Dirga, jawab saya. Anda telah bekerja dengan sangat baik. Saya berjalan menuju jendela besar di ruang tamu. Dari sana, saya melihat 3 sosok yang terhuyung keluar dari gerbang rumah. Tidak ada mobil mewah yang menjemput, tidak ada rumah megah yang menanti. Mereka berjalan kaki di bawah terik matahari, membawa serta kesombongan yang kini tidak lagi laku ditukar dengan sebungkus nasi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Uang tidak pernah bisa membeli kelas, dan hinaan yang kita lempar kepada orang yang terlihat lemah suatu hari akan kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menahan hinaan demi cinta, yang merendahkan diri, berharap suatu hari dihargai. Kepada kalian, saya ingin berkata, ketulusan bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kesabaran ada batasnya, dan harga diri, sekali kalian relakan, akan sangat sulit kalian ambil kembali. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Pria yang lupa siapa yang berdiri di belakangnya saat dia tidak punya apa-apa. Pria yang mengira kesetiaan adalah kelemahan. Mereka akan mengerti terlambat bahwa perempuan yang mereka anggap remeh adalah fondasi yang menahan seluruh hidup mereka. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati. Mereka yang mengukur nilai seseorang dari penampilan dan harta. Mereka yang membuang berlian karena terlalu silau oleh kaca murahan buatan mereka sendiri. Bu Hartati kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Fania, yang lamarannya batal dan tidak pernah menemukan pengganti. Reza, usahanya benar-benar bangkrut setelah aliran dana saya berhenti. Sementara saya kembali ke hidup saya yang sesungguhnya. Hidup yang tidak lagi perlu disembunyikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang keluarga Bu Hartati menyebar di lingkungan mereka yang dulu. Orang-orang yang dulu mengagumi kemewahan mereka, kini hanya bisa menggeleng. Ternyata semua itu palsu. Ternyata mereka hanya hidup dari belas kasihan menantu yang mereka hina. Saya tidak pernah berniat membalas dendam dengan kejam. Saya tidak menyita semua harta mereka, meski saya bisa. Saya membiarkan mereka membawa pakaian dan barang pribadi. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi bagi mereka, kehilangan topeng kemewahan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Karena selama ini yang mereka banggakan bukan kebaikan, bukan kasih sayang, melainkan gengsi semu yang dibangun di atas keringat orang lain. Sebulan kemudian, gugatan cerai saya dikabulkan. Saya keluar dari pernikahan itu dengan kepala tegak. Tidak ada lagi baju lusuh yang harus saya sembunyikan. Tidak ada lagi 2 kehidupan yang harus saya jalani. Saya kembali menjadi Anindya seutuhnya, notaris yang disegani, perempuan yang merdeka, dan manusia yang akhirnya menghargai dirinya sendiri. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih untuk terus bertahan dalam penghinaan, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali harga diri kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa dipandang sebelah mata oleh orang yang seharusnya menyayangi kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. 1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk
dan meruntuhkan seluruh dunia saya. Sylvia, sekretaris lama suami saya, mengirim foto. Foto pernikahan. Dia dan suami saya berdiri di pelaminan, tersenyum lebar. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat. Mulai hari ini, sayalah Nyonya Besar Wijaya. Jangan harap Mas Rendra pulang ke rumah itu lagi. Saya menatap layar itu lama sekali. Tangan saya tidak bergetar, justru sangat tenang. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut, bukan dengan air mata, tetapi dengan satu lembar kertas yang selama ini mereka anggap tidak ada. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton hari ini. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, mari kita mulai. Aroma kue coklat panggang memenuhi ruang tengah rumah kami sore itu. Balon warna-warni menggantung di setiap sudut. Hari itu hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bima, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Meja catering penuh dengan hidangan. Para pramusaji bergerak rapi, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem membalut tubuh saya. Warna lembut, tetapi tetap berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sempurna. Lalu ponsel di meja rias berdenting, dan dunia saya berubah dalam 1 detik. Nama saya Karina Wijaya. Usia saya 38 tahun. Selama 12 tahun. Semua orang mengenal saya sebagai istri Rendra. Hanya itu, istri seorang direktur, ibu dari 1 anak. Perempuan yang katanya beruntung bisa menikahi pria sesukses suami saya. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Bahkan, suami saya pun memilih lupa. Saya lahir di keluarga Wijaya. Ayah saya almarhum membangun Wijaya Group dari sebuah toko bahan bangunan kecil di Bekasi. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk perusahaan itu. Dan sebelum beliau pergi, beliau menyerahkan semuanya kepada saya. Bukan kepada paman saya, bukan kepada siapapun, kepada saya, anak tunggalnya. Saya yang menandatangani akta. Saya yang namanya tercatat di setiap lembar kepemilikan. Tetapi saya memilih diam. Saya memilih berdiri di belakang. Rendra masuk ke perusahaan itu 5 tahun setelah kami menikah. Saya yang mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya pikir biarlah suami saya merasa menjadi pemimpin. Biarlah dia merasa dihormati. Sebuah rumah tangga, pikir saya waktu itu, butuh seorang lelaki yang merasa berkuasa. Saya salah. Saya memberinya kursi, dan dia mengira kursi itu miliknya sejak lahir. Dulu, di tahun-tahun pertama, Rendra adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya saat ayah saya dimakamkan. Ia berbisik, "Saya akan menjaga kamu dan perusahaan ayah, Rin, selamanya." Saya percaya. Perempuan mana yang tidak percaya pada suaminya sendiri? Kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah itu warisan ayah saya. Halamannya luas. Ada kolam kecil tempat Bima suka bermain. Dari luar, kami terlihat seperti keluarga yang sempurna. Tetapi retakan itu mulai muncul setahun belakangan. Rendra makin sering pulang larut. Bau parfum perempuan kadang menempel di kemejanya. Parfum yang bukan milik saya. Telepon yang ia angkat di kamar mandi. Senyum yang ia sembunyikan saat menatap layar ponselnya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu. Tetapi saya memilih menunggu. Bukan karena saya lemah. Karena saya ingin tahu sampai sejauh mana seorang lelaki berani melangkah ketika ia mengira istrinya tidak punya apa-apa. Sylvia masuk sebagai sekretaris Rendra 2 tahun lalu. Perempuan muda, 29 tahun, cantik, dan tahu betul cara membuat dirinya diperlukan. Saya melihat caranya menatap suami saya sejak hari pertama. Mata yang lapar, bukan pada Rendra, pada apa yang ia kira dimiliki Rendra. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya,
Saya hanya perempuan yang beruntung. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Karina, katanya suatu kali sambil menyesap teh. Semua yang kamu nikmati ini kerja keras anak saya. Jangan lupa diri. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya tidak pernah membantah. Sebab kebenaran, kalau disimpan rapat, akan menjadi senjata yang jauh lebih tajam saat dibuka. Adik ipar saya, Vanya, sama saja. Ia selalu meminjam uang dari Rendra dan selalu menatap saya seolah saya pelayan di rumah sendiri. Mbak Karina kan enak, tinggal terima jadi, katanya sambil tertawa. Gak pernah capek cari uang. Saya menyimpan semua kalimat itu, satu persatu, seperti seseorang yang mengumpulkan bukti tanpa pernah berkata bahwa ia sedang mengumpulkannya. Dan sore itu, di hari ulang tahun Bima, semua benang yang selama ini saya pegang diam-diam mulai saya tarik. Saya membuka kembali pesan dari Sylvia. Foto itu nyata. Mereka benar-benar menggelar semacam akad di sebuah villa, entah kapan. Tanpa sepengetahuan saya, wajah Rendra di foto itu sumringah. Wajah seorang lelaki yang merasa bebas. Saya meletakkan ponsel di luar. Suara Bima tertawa bersama badut sulap. Anak saya belum tahu apa-apa, dan saya bertekad. Dia tidak boleh tahu hari ini. Hari ini adalah harinya. Saya mengetik satu pesan singkat kepada Rendra. Pestanya sebentar lagi mulai. Bima menunggu ayahnya. Balasannya datang 5 menit kemudian. Dingin. Pendek. Saya tidak akan datang. Kita perlu bicara soal perceraian. Rumah itu juga. Sebaiknya kamu mulai berkemas. Saya membaca kalimat itu 2 kali. Bukan untuk memastikan, tetapi untuk mengingatnya. Suami saya dengan ringan menyuruh saya berkemas dari rumah yang merupakan warisan ayah saya sendiri. Saya menyimpan tangkapan layar itu. Lalu, saya kembali ke pesta, tersenyum, dan menyalakan lilin di kue ulang tahun Bima, seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu, setelah Bima tidur, telepon saya berdering. Bu Hartini, ibu mertua saya, Karina. Suaranya tajam. Saya dengar kamu masih ngotot tinggal di rumah itu. Sadar diri sedikit. Kamu itu cuma numpang selama ini. Rendra sudah punya pilihan. Sylvia, perempuan yang tahu cara mengurus suami. Kamu cuma bisa diam. Saya menarik napas pelan. Bu, apa ibu yakin tahu siapa pemilik rumah ini? Ia tertawa sinis. Sudah jelas anak saya yang membeli semuanya. Jangan mengarang cerita untuk membela diri. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata, terima kasih sudah menelpon. Bu, saya catat semua yang ibu katakan. Lalu, saya tutup teleponnya. Mereka mengira diam saya adalah kekalahan. Padahal, diam saya adalah persiapan. Keesokan paginya, Sylvia datang ke rumah. Ia datang tanpa diundang. Mengenakan gaun merah menyala yang potongannya terlalu berlebihan untuk pukul 10 pagi. Ia berdiri di depan pintu, menatap rumah itu seperti seorang ratu yang baru pulang ke istananya. Saya datang untuk minta kunci, katanya. Mengangkat dagu. Mas Rendra bilang, saya boleh mulai menata ulang rumah ini. Selera kamu kuno, Mbak. Sudah waktunya diganti. Mbak Yuni, asisten rumah tangga yang sudah ikut keluarga saya sejak ayah saya masih hidup, berdiri di belakang saya. Saya bisa merasakan tangannya mengepal menahan marah. Saya menatap Sylvia tenang. Kunci rumah ini hanya diserahkan oleh pemiliknya. Dan pemiliknya belum memberikan izin apapun. Sylvia tersenyum mengejek. Pemiliknya suami saya. Dan suami saya sudah memberi izin. Saya tidak membantah. Membantah hanya membuang energi pada orang yang sudah terlanjur yakin pada kebohongannya. Saya hanya berkata, silakan keluar dari halaman saya sebelum saya panggil satpam. Ia pergi dengan wajah merah. Tetapi sebelum naik ke mobil, ia berbalik. Nikmati hari-hari terakhirmu di sini. Mbak Karina, sebentar lagi semua ini jadi milikku. Saya menutup pintu, lalu saya mengambil ponsel dan menelpon satu orang yang sudah lama menunggu telepon saya. Pak Gunawan, notaris keluarga kami, Pakistan, kata saya pelan. Sepertinya sudah waktunya kita membuka berkas itu. Di seberang,
Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, "Saya sudah menyiapkannya sejak ayah ibu masih ada." "Kapan ibu ingin saya datang?" "Belum sekarang," kata saya. "Saya ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah dulu." 3 hari kemudian, mereka melangkah jauh sekali. Bendahara yayasan menelpon saya pagi itu. Suaranya gemetar. Yayasan itu didirikan ayah saya, menyalurkan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Namanya Yayasan Pendidikan Wijaya, dan dananya dikelola dari deposito atas nama almarhum ayah saya. "Bu Karina," kata bendahara itu, "Pak Rendra mencairkan sebagian besar dana beasiswa. Katanya untuk kebutuhan mendesak perusahaan. Tetapi saya merasa ada yang tidak beres. Dana itu kan untuk anak-anak." Darah saya terasa dingin. Bukan karena terkejut, karena marah yang sangat tenang. Rendra berani menyentuh dana pendidikan anak-anak panti. Dana yang ayah saya sisihkan dengan air mata. Untuk apa? Saya tahu jawabannya. Untuk membeli kemewahan bagi perempuan yang menyebut dirinya nyonya besar. "Tahan dulu pencairan yang tersisa," kata saya. "Dan kirimkan semua catatan transaksinya ke email saya. Lengkap. Dengan tanggal dan tanda tangan." "Baik, Bu." Saya menutup telepon. Lalu, saya membuka laci meja kerja ayah saya yang sudah lama tidak saya buka. Di dalamnya ada map coklat tua, akta-akta, surat-surat kepemilikan, semua atas satu nama saya. Saya menatap map itu lama. Senjata saya tidak pernah hilang. Saya hanya menyimpannya, menunggu hari ketika mereka cukup serakah untuk menggali kubur mereka sendiri. Sore itu, Sylvia mengunggah foto di akun media sosialnya. Sebuah cincin berlian besar di jarinya. Captionnya membuat ribuan orang berkomentar. "Akhirnya jadi Nyonya Besar Wijaya. Terima kasih. Sayang, sudah memberi yang terbaik." Di kolom komentar, Vanya, adik ipar saya, menulis, "Selamat ya, Kak. Akhirnya keluarga punya nyonya yang pantas." Saya membaca semuanya tanpa berkedip. Mereka berpesta di atas nama keluarga saya, nama ayah saya, dan mereka mengira saya tidak akan melawan. Karena selama 12 tahun, saya tidak pernah melawan. Tetapi diam dan tidak berdaya adalah dua hal yang sangat berbeda. Mereka tidak pernah tahu bedanya. Malam itu, Mbak Yuni masuk ke ruang kerja membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata pelan, "Bu, maaf, saya lancang. Tapi sampai kapan Ibu mau diam? Mereka sudah keterlaluan." Saya tersenyum kecil. "Sebentar lagi, Mbak. Kapal mereka sedang berlayar paling kencang. Saya hanya menunggu mereka cukup jauh dari pelabuhan, supaya ketika ombaknya datang, tidak ada lagi tempat untuk berlindung." Mbak Yuni menatap saya, lalu mengangguk perlahan. Ada air mata di matanya. Air mata seseorang yang sudah mengenal saya sejak saya kecil. Dan tahu betul siapa perempuan yang sedang mereka remehkan ini. 3 hari berikutnya, pukulan terakhir mereka datang. Dan justru pukulan itulah yang menjadi awal kehancuran mereka. Seorang staf legal perusahaan menelpon saya. Suaranya ragu. "Bu Karina, ada dokumen yang aneh. Pak Rendra meminta kami memproses pengalihan beberapa aset perusahaan. Surat pengalihannya mencantumkan tanda tangan Ibu. Tetapi saya merasa Ibu tidak pernah menandatangani apapun belakangan ini." Jantung saya berdetak tenang. "Kirimkan dokumen itu ke saya sekarang juga." 5 menit kemudian, dokumen itu masuk. Saya membukanya. Di halaman terakhir, ada tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Rapi, tetapi bukan tangan saya. Rendra atau Sylvia atau keduanya telah memalsukan tanda tangan saya untuk mengalihkan aset perusahaan ke nama Sylvia. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tersenyum lebar. Mereka baru saja melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Perselingkuhan bisa diperdebatkan. Tetapi pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan adalah kejahatan. Hitam di atas putih. Dan kebetulan sekali, semua aset yang mereka coba curi itu sejak awal tidak pernah menjadi milik Rendra. Saya mengangkat telepon. "Pak Gunawan, sekarang waktunya. Siapkan semuanya.
Saya ingin rapat pemegang saham digelar minggu depan. Undang seluruh dewan direksi. Dan tolong, undang juga ibu mertua saya. Saya ingin beliau hadir. Akan saya urus, Bu, jawab Pak Gunawan. Saya bisa mendengar senyum tipis di suaranya. Sudah lama saya menunggu hari ini. Saya menutup telepon, lalu menatap foto ayah saya di dinding. Maaf, Ayah. Baru sekarang saya membuka apa yang ayah titipkan. Saya ingin memastikan mereka benar-benar pantas menerimanya. Sebelum hari rapat itu tiba, ada banyak hal yang harus saya siapkan dengan teliti. Seperti ayah saya dulu mengajari saya membaca neraca, sementara saya bergerak diam-diam. Rendra justru bergerak terang-terangan. Ia mulai menemui satu persatu anggota dewan direksi, mencoba meyakinkan mereka untuk berada di pihaknya. Ia berkata bahwa saya sedang tidak stabil, bahwa perceraian membuat saya emosional, bahwa sebaiknya perusahaan tetap berada di tangannya demi kestabilan. Beberapa direksi menelpon saya, ragu, menyampaikan apa yang Rendra katakan. Saya hanya menjawab, tenang, datanglah ke rapat minggu depan. Saya tidak akan meminta kalian percaya pada kata-kata saya. Saya hanya akan menunjukkan dokumen. Setelah itu, kalian sendiri yang menilai. Saya tidak perlu memohon dukungan. Kebenaran tidak butuh kampanye. Ia hanya butuh dibuka pada waktu yang tepat, di depan orang yang tepat. Lalu, saya mulai mengunci pintu-pintu, satu persatu, tanpa suara. Saya menghubungi bank tempat perusahaan menyimpan rekening operasional. Sebagai pemegang saham mayoritas dan penanda tangan utama, saya meminta agar setiap transaksi besar memerlukan persetujuan dengan tanda tangan saya, tanpa sepengetahuan Rendra. Aliran uang yang selama ini ia kira ia kuasai, kini berhenti di meja saya. Saya juga meminta tim legal diam-diam mengamankan seluruh arsip asli perusahaan, akta pendirian, sertifikat aset, surat-surat penting. Semua saya pindahkan ke brankas yang hanya saya yang punya kuncinya, sebab saya tahu orang yang putus asa bisa berusaha menghilangkan bukti, dan saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Setiap malam, saya menyusun semuanya seperti permainan catur yang sudah lama saya rancang, bidak demi bidak, tanpa terburu-buru, sampai saya yakin. Ketika papan itu akhirnya dibuka, tidak ada satu langkah pun yang tersisa bagi mereka. Saya menghabiskan 2 malam penuh di ruang kerja bersama Pak Gunawan dan seorang auditor independen. Kami membuka kembali seluruh struktur kepemilikan Wijaya Group, lapis demi lapis. Dan setiap lembar yang kami buka mengatakan hal yang sama. Seluruh saham mayoritas perusahaan tercatat atas nama saya. Rumah di Pondok Indah atas nama saya. Villa tempat Rendra dan Selvia menggelar pesta palsu mereka ternyata juga aset perusahaan atas nama saya. Bahkan mobil yang Rendra pakai setiap hari terdaftar sebagai inventaris perusahaan. Rendra selama bertahun-tahun hidup di dalam kerajaan yang ia kira miliknya. Padahal ia hanya seorang tamu yang saya izinkan tinggal. Auditor itu menunjuk satu kolom di layar. Bu, transaksi pencairan dana yayasan ini semuanya melewati otorisasi Pak Rendra. Ada tanda tangannya, dan ini. Ia menggeser layar. Surat pengalihan aset dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Dua-duanya pelanggaran serius. Yang satu, penggelapan. Yang satu, pemalsuan dokumen. Saya mengangguk pelan. Cetak semuanya. Rangkap 3. 1 untuk saya, 1 untuk Pak Gunawan, 1 untuk arsip yang akan kita buka di depan banyak orang nanti. Pak Gunawan menatap saya. Ibu yakin ingin ibu mertua ibu hadir? Itu akan sangat menyakitkan untuk beliau. Saya terdiam sejenak. Beliau sudah memilih sisi. Pakistan. Beliau menelpon saya, menyebut saya cuma numpang di rumah saya sendiri. Beliau perlu melihat dengan matanya sendiri siapa yang sebenarnya numpang selama ini. Malam itu sebelum tidur, saya menengok kamar Bima. Anak saya tidur pulas, memeluk boneka beruang yang saya berikan saat ulang tahunnya. Ia bertanya pagi tadi, Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang? Saya hanya membelai rambutnya. Ayah sedang sibuk, sayang. Tetapi Bunda di sini. Bunda akan selalu di sini.
Saya tidak ingin Bima tumbuh dengan kebencian, tetapi saya juga tidak ingin ia tumbuh melihat ibunya diinjak tanpa melawan. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya ingin ia tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang menyerah. Ibunya hanya memilih waktu yang tepat. Sementara itu, di luar sana, Rendra dan Sylvia makin lupa diri. Mereka mulai memamerkan rencana mereka secara terbuka. Sylvia memesan renovasi besar untuk rumah Pondok Indah melalui kontraktor, tanpa pernah tahu bahwa setiap surat pemesanan itu justru menjadi bukti tambahan tentang seberapa jauh mereka mengira bisa mengambil apa yang bukan milik mereka. Rendra mengirim pesan terakhir kepada saya 3 hari sebelum rapat. Saya sudah bicara dengan pengacara. Kamu akan dapat bagian yang wajar dalam perceraian ini. Jangan membuat semuanya sulit. Karina, kamu tahu, kamu tidak akan menang melawan saya. Saya membaca pesan itu, lalu menyimpannya bersama yang lain. Saya tidak membalas, sebab jawaban saya tidak akan datang dalam bentuk pesan. Jawaban saya akan datang di sebuah ruangan penuh orang, dalam bentuk dokumen yang tidak bisa dibantah. Fania menelepon 2 hari sebelumnya. Nadanya meremehkan. Mbak, dengar-dengar Mbak masih ngotot ya? Udah deh, terima aja. Kakak saya udah punya Sylvia sekarang. Mbak mau ngelawan pakai apa? Mbak kan cuma ibu rumah tangga. Kalimat itu, kalimat yang sama yang sudah saya dengar puluhan kali selama 12 tahun. Cuma ibu rumah tangga. Saya menjawab pelan. Vania, datanglah ke rapat minggu depan. Bawa ibumu. Saya rasa kalian perlu mendengar sesuatu yang penting. Rapat apa? Tanyanya bingung. Rapat tentang masa depan keluarga ini, kata saya. Datang saja, jangan sampai ketinggalan. Lalu, saya tutup telepon. Saya tahu mereka akan datang, karena orang serakah selalu datang jika mereka mengira akan ada sesuatu yang bisa diambil. 2 hari sebelum rapat, ada satu kejadian lagi yang seharusnya menyakiti saya, tetapi justru membuat tekad saya makin bulat. Saya sedang berada di sebuah kafe, menemani seorang teman lama. Tiba-tiba, Sylvia masuk bersama 2 orang temannya, tertawa keras, mengenakan perhiasan yang berkilau di mana-mana. Ketika ia melihat saya, ia sengaja menghampiri meja saya. Wah, masih sempat nongkrong ya, Mbak, katanya. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar oleh seluruh kafe. Padahal sebentar lagi nggak punya rumah. Kasihan deh, mau saya kasih kerja jadi pengasuh nggak? Lumayan. Biar tetap bisa lihat anakmu di rumah saya nanti. Teman-temannya tertawa. Beberapa pengunjung menoleh. Teman saya di seberang meja mengepalkan tangan, hampir berdiri. Tetapi saya menahannya pelan. Saya menatap Sylvia, tenang, dan tersenyum. Terima kasih tawarannya, tetapi saya rasa dalam waktu dekat. Kamulah yang akan mencari pekerjaan baru. Simpan saja tawaran itu untuk dirimu sendiri. Senyumnya memudar sedikit, bingung dengan ketenangan saya. Ia mengira saya hanya sedang berpura-pura kuat. Ia tidak tahu bahwa setiap kalimat sombongnya hari itu hanyalah satu paku lagi yang ia tancapkan ke peti matinya sendiri. Ia berlalu dengan dagu terangkat, merasa menang. Dan saya melanjutkan teh saya tanpa terganggu. Sebab orang yang tahu kartunya akan menang. Tidak perlu repot membalas gertakan di meja yang salah. Tetapi ada satu hal lagi yang harus saya pastikan. Sylvia, dalam keangkuhannya, telah meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada yang ia sadari. Mbak Yuni datang kepada saya suatu pagi, membawa ponselnya. Wajahnya pucat. Bu, maaf. Saya tidak sengaja merekam ini. Waktu Sylvia datang minta kunci kemarin, dia bicara di telepon di halaman. Saya merekamnya. Saya mengambil ponsel itu. Saya tekan tombol putar. Lalu, suara Sylvia mengisi ruangan, manja dan penuh kemenangan. Iya, Mas, tinggal sebentar lagi. Begitu surat pengalihan beres. Semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Dia kan cuma ibu rumah tangga. Mas, mana ngerti dia soal beginian? Lalu terdengar suara Rendra membalas dari seberang. Tenang aja, sayang.
Karina itu lemah. Dia nggak pernah ngerti perusahaan. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Aku yang ngurus semuanya. Sylvia tertawa. Makanya aku sayang banget sama kamu. Mas, kamu tambang emasku. Begitu semua beres, kita liburan ke Eropa. Pakai uang yayasan tua itu sekalian. Nggak ada yang bakal tahu. Rekaman itu berakhir. Ruangan terasa hening sesaat. Saya menatap Mbak Yuni, lalu tersenyum. Mbak, kamu baru saja memberikan saya sesuatu yang lebih berharga dari emas. Simpan ponsel ini baik-baik. Jangan hapus apapun. Saya tidak marah. Aneh sekali. Saya justru merasa tenang. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan begitu yakin, kini menjadi tali yang akan mengikat mereka sendiri. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan mereka, dengan setiap langkahnya, melakukannya dengan sempurna. Malam sebelum rapat, saya hampir tidak tidur, bukan karena gugup, karena saya memutar ulang 12 tahun di kepala saya. Semua penghinaan kecil, semua tatapan merendahkan, semua kalimat cuma ibu rumah tangga yang mereka lemparkan. Mengira itu menyakiti saya. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap kali mereka merendahkan saya, mereka sedang berbicara kepada pemilik dari segala sesuatu yang mereka banggakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Saya kenakan setelan kerja berwarna gelap, bukan gaun, bukan satin. Setelan seorang perempuan yang akan masuk ke ruangannya sendiri untuk pertama kalinya sebagai dirinya yang sebenarnya. Saya menatap cermin. Kali ini tidak ada senyum pura-pura, hanya ketenangan seseorang yang sudah menunggu sangat lama dan tahu bahwa penantiannya akan berakhir hari ini. Bima berlari memeluk kaki saya sebelum saya berangkat. "Bunda cantik," katanya. Saya berlutut, mencium keningnya. "Hari ini Bunda harus menyelesaikan sesuatu yang penting, sayang, supaya nanti dunia kita aman. Hanya kita berdua." Lalu saya melangkah keluar. Mbak Yuni membukakan pintu mobil, dan saya pergi menuju kantor pusat Wijaya Group, gedung yang dibangun oleh ayah saya, gedung yang setiap batu batanya saya kenal. Ada satu kenangan yang terus kembali kepada saya di malam-malam terakhir itu. Sebuah malam, beberapa bulan sebelum semuanya pecah, ketika Rendra mengadakan jamuan makan di rumah untuk para rekan bisnisnya. Malam itu, di depan 10 tamu, salah seorang rekan bertanya kepada saya, "Bu Karina, apa kesibukan Anda sehari-hari?" Sebelum saya sempat menjawab, Rendra tertawa dan menyela. "Istri saya, dia di rumah saja, mengurus anak. Untung saya yang kerja keras, jadi dia bisa hidup enak begini." Para tamu tertawa sopan. Saya hanya tersenyum dan mengisi gelas-gelas mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa perempuan yang sedang menuangkan teh itu adalah pemilik dari gedung tempat mereka semua bekerja keesokan harinya. Saya menyimpan malam itu juga, bukan dengan dendam, dengan kesabaran, sebab saya tahu suatu hari kebenaran akan berbicara jauh lebih keras daripada bantahan apapun yang bisa saya ucapkan malam itu. Dan ada satu hal lagi yang tidak bisa saya maafkan. Bukan perselingkuhan, bukan penghinaan, tetapi caranya memperlakukan Bima di hari ulang tahun yang hancur itu. Rendra tidak hanya menolak datang, ia bahkan tidak menelpon untuk mengucapkan selamat kepada anaknya sendiri. Bima menunggu di dekat jendela sepanjang sore, menanyakan ayahnya berulang kali, "Ayah lupa ulang tahun Bima ya, Bunda?" Saya membelai kepalanya, menahan agar suara saya tidak retak. "Ayah sedang sibuk, sayang." Tetapi lihat, semua teman-teman Bima datang. "Bunda di sini, kita rayakan bersama-sama, ya." Anak saya mengangguk, tetapi matanya tetap sesekali melirik ke pintu. Dan di saat itulah, di dalam hati saya, sesuatu yang dulu masih ragu, kini menjadi sekeras baja. Seorang lelaki bisa mengkhianati istrinya, dan mungkin istri itu bisa belajar memaafkan. Tetapi seorang lelaki yang melukai anaknya sendiri demi seorang perempuan asing tidak pantas mendapatkan apapun dari saya. Saya mengusap air mata yang hampir jatuh, lalu kembali tersenyum untuk Bima. Karena hari itu adalah harinya, dan saya tidak akan membiarkan kebusukan ayahnya
merusak satu-satunya hal murni yang saya miliki. Itulah yang membuat saya, di hari rapat, tidak merasakan sedikit pun keraguan. Ruang rapat utama Wijaya Group berada di lantai paling atas gedung. Meja panjang dari kayu jati, kursi-kursi kulit, dan jendela kaca yang menghadap ke seluruh kota. Ayah saya dulu menyebut ruangan ini jantung perusahaan. Ketika saya masuk, ruangan sudah hampir penuh. Seluruh dewan direksi hadir, para pemegang saham minoritas, auditor, dan di salah satu sisi duduk Rendra dengan setelan mahal dan dagu terangkat. Di sampingnya Sylvia, mengenakan gaun yang sekali lagi terlalu mencolok untuk sebuah rapat resmi. Di sudut lain, duduk Bu Hartini dan Fania. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan dingin, seolah saya datang untuk memohon belas kasihan. Rendra tersenyum sinis melihat saya masuk. Karina, saya tidak menyangka kamu nekat datang ke rapat ini. Kamu tidak punya tempat di sini. Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan tenang ke ujung meja, ke kursi yang selama ini selalu kosong di setiap rapat. Kursi kepala. Lalu, saya duduk. Sylvia tertawa kecil. Mbak, itu kursi pimpinan. Kamu salah tempat. Memalukan sekali. Saya menatapnya. Lalu menatap seluruh ruangan. Saya duduk tepat di tempat yang seharusnya. Pak Gunawan, silahkan. Pak Gunawan berdiri. Ia membuka map coklat tebal, lalu membagikan salinan dokumen kepada setiap orang di ruangan itu. Selamat pagi, saya notaris keluarga Wijaya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan struktur kepemilikan resmi Wijaya Group. Sesuai akta yang ditandatangani oleh almarhum pendiri perusahaan ini, suasana mulai berubah. Rendra meraih salinan dokumen itu, dan saya melihat wajahnya perlahan memucat. Pak Gunawan melanjutkan dengan tenang. Pemegang saham mayoritas Wijaya Group sebesar 75% adalah Ibu Karina Wijaya. Beliau juga pemilik sah rumah di Pondok Indah, villa di Puncak, serta seluruh aset utama yang selama ini dikelola perusahaan. Pak Rendra tercatat sebagai direktur operasional, sebuah jabatan yang diberikan dan dapat dicabut oleh pemegang saham mayoritas. Ruangan hening total. Lalu, suara berbisik mulai menyebar. Sylvia menoleh ke Rendra. Suaranya mulai bergetar. Mas, apa maksudnya ini? Katanya, semua punya kamu. Rendra tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang dokumen. Saya berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Saya berbicara di ruangan ini dengan suara saya sendiri, tanpa menahan apapun selama 12 tahun, kata saya. Kalian semua mengenal saya sebagai istri yang diam, ibu rumah tangga, perempuan yang katanya hanya menumpang kemewahan. Saya membiarkan kalian percaya begitu, karena ayah saya mengajari saya satu hal, bahwa kekuasaan yang sesungguhnya tidak perlu berteriak. Saya menatap Rendra. Kamu masuk ke perusahaan ini karena saya yang membukakan pintunya. Kamu duduk di kursi direktur karena saya yang menariknya untukmu. Dan kamu mengira itu semua milikmu. Lalu saya berbalik ke layar besar di dinding. Tetapi mari kita bicara tentang hal yang lebih serius daripada perselingkuhan. Saya mengangguk pada auditor. Ia menampilkan dokumen di layar. Ini adalah catatan pencairan dana Yayasan Pendidikan Wijaya. Dana beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang didirikan ayah saya. Dalam 2 minggu terakhir, dana ini dicairkan secara tidak sah dengan otorisasi atas nama Pak Rendra. Jumlahnya lebih dari 2 miliar rupiah. Wajah Bu Hartini berubah. Rendra, kamu mengambil uang anak-anak yatim. Rendra tergagap. Bu, itu cuma pinjaman sementara. Dan ini, saya melanjutkan. Dingin adalah surat pengalihan aset perusahaan kepada Ibu Sylvia dengan tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Auditor kami sudah memverifikasinya. Saya menatap Sylvia. Kamu menyebut dirimu Nyonya Besar Wijaya. Kamu mengunggahnya di media sosial. Kamu datang ke rumah saya meminta kunci, padahal kamu sedang berdiri di atas tanah yang setiap jengkalnya adalah milik saya. Sylvia berdiri, panik. Aku nggak tahu apa-apa. Semua ini ide Rendra. Dia yang bilang semua bakal jadi punya kita. Rendra menoleh padanya, marah. Dayam itu.
Sylvia, diam, kenapa? Sylvia balas berteriak. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan. Kamu bohong sama aku. Saya membiarkan mereka. Saya hanya berdiri, menyaksikan dua orang yang tadinya begitu yakin, kini saling menyalahkan di depan seluruh dewan direksi. Keserakahan mereka, seperti yang saya duga, menghancurkan mereka dari dalam. Lalu, saya mengangkat ponsel Mbak Yuni. Sebelum kita selesai, ada satu hal lagi yang ingin saya perdengarkan. Saya tekan tombol putar. Suara Sylvia memenuhi ruangan. Begitu surat pengalihan beres, semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Lalu, suara Rendra. Karina itu lemah. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Lalu, suara Sylvia lagi. Kamu tambang emasku. Mas, pakai uang yayasan tua itu sekalian. Gak ada yang bakal tahu. Rekaman berhenti. Ruangan benar-benar sunyi. Bu Hartini menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Fania menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Saya menutup ponsel itu. Sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya mencabut jabatan Rendra sebagai direktur operasional. Efektif hari ini. Seluruh akses keuangannya dibekukan. Pak Gunawan dan tim legal kami akan menempuh jalur hukum atas pemalsuan dokumen dan penggelapan dana yayasan. Saya menatap Rendra, yang kini terduduk lemas. Kamu menyuruh saya berkemas dari rumah saya sendiri. Sekarang, kamulah yang harus mengemasi barangmu. Kamu punya waktu 3 hari untuk keluar dari rumah Pondok Indah. Lalu, saya menatap Sylvia dan kamu, Nyonya besar. Cincin yang kamu pamerkan itu dibeli dengan uang anak-anak yatim. Saya harap kamu bisa tidur nyenyak dengannya. Sylvia menangis. Tetapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menatapnya dengan iba. Saya mengambil tas saya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti di samping Bu Hartini. Bu, kata saya pelan, Ibu pernah menelpon saya dan berkata, saya cuma numpang di rumah ini. Saya tidak marah, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu sekarang. Siapa yang sebenarnya menumpang selama ini? Bu Hartini tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Menangis dalam diam. Saya keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, kerajaan yang mereka kira mereka kuasai runtuh dalam hitungan menit. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi karena mereka membangunnya di atas kebohongan. Dan kebohongan tidak pernah punya pondasi. Hari-hari setelah rapat itu berjalan cepat. Seperti air bah yang akhirnya menemukan jalannya. 3 hari setelah rapat, Rendra benar-benar harus mengosongkan rumah Pondok Indah. Saya tidak datang menyaksikannya. Saya tidak perlu. Mbak Yuni yang menceritakannya kepada saya. Rendra mengemasi barang-barangnya ke dalam beberapa koper. Wajahnya kosong. Seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang dan menyadari bahwa istananya tidak pernah ada. Sylvia tidak ikut membantunya, justru sebaliknya. Begitu kabar tersebar bahwa Rendra bukan pemilik apapun, bahwa ia kini menghadapi tuntutan hukum dan tidak punya akses ke uang sepeser pun, Sylvia menghilang. Perempuan yang menyebut dirinya Nyonya besar itu, yang mengaku begitu mencintai Rendra, mengemasi barangnya sendiri dan pergi bersama pria lain. Seorang pengusaha tua, kabarnya, yang ia temui entah di mana. Sebab Sylvia tidak pernah mencintai Rendra. Ia mencintai apa yang ia kira dimiliki Rendra. Dan ketika kerajaan itu ternyata bukan milik Rendra, cintanya menguap dalam semalam. Rendra menghadapi proses hukum atas pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan. Pengacara terbaik pun sulit membela seseorang ketika ada rekaman suara, dokumen audit, dan tanda tangan palsu yang semuanya menumpuk menjadi satu. Ia tidak masuk penjara untuk waktu yang lama. Sebab saya, demi nama baik keluarga, dan demi Bima, memilih penyelesaian tertentu. Tetapi reputasinya hancur di dunia bisnis yang dulu menghormatinya. Namanya kini hanya disebut dengan tatapan iba dan pisik-pisik. Dana Yayasan Pendidikan Wijaya saya kembalikan sepenuhnya. Saya bahkan menambah jumlahnya. Anak-anak yang hampir kehilangan beasiswa mereka tetap bisa sekolah. Saya melakukannya bukan untuk siapapun. Saya melakukannya
untuk ayah saya yang menyisihkan uang itu dengan cinta, dan untuk diri saya sendiri yang ingin membuktikan bahwa diam saya selama ini bukan kelemahan, melainkan penjagaan. Bu Hartini datang ke rumah saya seminggu kemudian, tanpa Fania, tanpa keangkuhan. Ia berdiri di depan pintu. Perempuan tua yang dulu begitu yakin merendahkan saya, kini terlihat rapuh. Karina, suaranya gemetar. Ibu datang untuk minta maaf. Ibu salah menilai kamu selama ini. Ibu sudah membela orang yang salah. Saya menatapnya lama. Lalu, saya mempersilakannya masuk. Saya membuatkan teh. Sama seperti yang dulu selalu saya lakukan untuknya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah dianggap tidak ada. Saya, istri dari anak ibu. Saya, ibu dari cucu ibu. Yang saya inginkan selama ini hanya dihormati sebagai manusia, bukan dianggap pelayan yang beruntung. Bu Hartini menangis. Ibu menyesal. Nak, ibu benar-benar menyesal. Saya tidak menghukumnya. Hidup, menurut saya. Sudah cukup menghukum mereka yang memilih sisi yang salah. Saya hanya berkata, Bima masih cucu ibu. Ibu boleh datang menengoknya kapanpun. Tetapi soal Rendra, itu sudah selesai. Saya tidak akan kembali. Bu Hartini mengangguk, menghapus air matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia menatap saya bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan tatapan seseorang yang akhirnya melihat siapa saya sebenarnya. Vania, adik ipar yang dulu selalu menyebut saya cuma ibu rumah tangga, tidak pernah berani menatap mata saya lagi. Pinjaman-pinjaman yang dulu ia minta dari Rendra, kini tidak ada lagi sumbernya. Ia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia kini bekerja di sebuah toko. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Saya juga tidak merasa sedih. Itu hanya konsekuensi yang wajar dari pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Perceraian saya dengan Rendra selesai dengan cepat. Tentu saja, tidak ada yang bisa ia perebutkan, sebab tidak ada satupun yang pernah menjadi miliknya. Ia keluar dari pernikahan itu sama seperti ia masuk, sebagai seorang lelaki tanpa apa-apa, kecuali kali ini, tanpa pula kehormatan. Salah satu hal pertama yang saya lakukan setelah semuanya selesai adalah membenahi Yayasan Pendidikan Wijaya. Saya mengangkat pengurus baru yang jujur, membuat sistem audit yang ketat, dan memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang bisa lagi disentuh oleh tangan yang salah. Saya mengundang anak-anak penerima beasiswa ke kantor, mendengar cerita mereka, melihat mata mereka berbinar saat bercerita tentang cita-cita. Di antara mereka ada seorang gadis kecil yang ingin menjadi dokter. Saat ia bercerita, saya teringat diri saya dulu, gadis kecil yang duduk di pangkuan ayah, mendengar beliau bercerita tentang mimpinya membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Di hari itu, saya tahu, saya tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan. Saya menyelamatkan apa yang membuat ayah saya bangga. Saya juga menyiapkan masa depan Bima dengan hati-hati, bukan dengan mewariskan kemewahan, tetapi dengan memastikan ia tumbuh memahami nilai dari apa yang ia miliki. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya akan menceritakan semuanya. Bukan untuk membuatnya membenci ayahnya, tetapi agar ia belajar satu hal yang tidak diajarkan di sekolah manapun, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan kesetiaan tidak bisa ditukar. Beberapa bulan kemudian, saya mulai memimpin Wijaya Group secara terbuka. Saya duduk di kursi kepala di setiap rapat, dengan nama saya sendiri, dengan suara saya sendiri. Para direksi yang dulu mengira saya hanya istri direktur, kini menyebut saya dengan rasa hormat yang sesungguhnya. Anehnya, perusahaan justru berkembang lebih baik. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia dipimpin oleh seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan oleh seseorang yang hanya ingin memerasnya. Suatu sore, saya pulang lebih awal. Bima berlari menyambut saya di halaman, tertawa, memeluk kaki saya. Mbak Yuni menyiapkan makan malam sederhana, ikan goreng, sayur asem, sambal terasi,
Bukan hidangan mewah seperti di pesta-pesta dulu, tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi parfum asing di kemeja. Tidak ada lagi telepon yang disembunyikan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan di meja makan. Yang ada hanya saya, anak saya, dan rumah yang akhirnya benar-benar terasa seperti rumah. Saya menatap foto ayah saya yang tergantung di ruang keluarga. Dalam hati, saya berbisik, "Sudah selesai, Ayah." Saya menjaga semuanya, dan saya menjaga diri saya sendiri. Buku masa lalu itu telah resmi saya tutup rapat. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, kehidupan yang saya pilih sendiri, dan posisi saya sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu yang pernah mereka kira bisa mereka rebut. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sering dilupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari diamnya, dan jangan pernah merendahkan orang yang memilih untuk bersabar. Sebab kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang dianggap cuma ibu rumah tangga. Perempuan yang setiap harinya menjaga rumah, membesarkan anak, menahan penghinaan dengan senyum, sambil mengira dunia tidak melihat nilai mereka. Kalau kalian salah satunya, dengarkan saya. Nilai kalian tidak pernah ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Nilai kalian sudah ada, jauh sebelum mereka berani membukanya. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, lelaki yang diberi kepercayaan, diberi kesempatan, diberi tempat, lalu mengira semua itu adalah haknya sejak lahir. Lelaki yang menukar keluarga yang setia dengan kilau sesaat. Mereka lupa bahwa apa yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh oleh pengkhianatan pula. Dan ada pula perempuan seperti Sylvia yang mengejar kemewahan milik orang lain dan menyebut itu cinta. Mereka pikir mereka sedang menang, padahal mereka hanya sedang dipinjamkan panggung sebentar sebelum tirai turun dan semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Rendra hari ini hidup sederhana, jauh dari gemerlap yang dulu ia banggakan, ditemani penyesalan yang tidak bisa ia kembalikan. Sylvia berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ia miliki. Bu Hartini menua dalam penyesalan, tetapi setidaknya ia belajar untuk menghormati. Dan saya bangkit. Bukan menjadi orang baru, tetapi menjadi diri saya yang sebenarnya, yang selama 12 tahun saya simpan di balik senyum seorang istri yang diam. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan kebencian, atau membiarkan keserakahan orang lain menghancurkan diri mereka sendiri. Sementara kita berdiri tegak dengan kehormatan kita utuh. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya menghargai kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu darinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa sebelum kalian pergi, tinggalkan like dan subscribe supaya kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, sahabat.